wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan mulai kembali pelajaran ilmu falak. Sejatinya kemarin saya sudah mulai melakukan pengenalan terhadap materi dasar ilmu falak mengenai pengukuran arah kiblat. Jadi kami sudah membagi 4 silabus mengenai kajian falak ini. Yang pertama adalah tentang mengukur arah kiblat. Silabus kedua adalah menghitung waktu sholat. Silabus ketiga mengenai menghitung kalender hijriah. Silabus keempat menghitung ketinggian hilal pada saat biasanya bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, ini penting, krusial, karena seringkali menjadi momok di tengah masyarakat. Ada perbedaan antara ormas dan pemerintah. Bahkan antar ormas sendiri juga ada yang berbeda satu sama lain. Nah, minimal dalam satu kajian falak itu teman-teman harus tuntas di satu silabus. Kalau silabus hari ini adalah bagaimana kita punya kemampuan untuk mengukur arah kiblat, maka angkatan ini harus tuntas selesai mengikuti pelatihan tentang mengukur arah kiblat. Ke depan saya berharap ketika nanti ada permintaan dari masjid-masjid atau musola atau mungkin tempat tinggal yang notabene adalah jamaah al-khairiyah, itu teman-teman bisa datang ukur. Dan saya berharap nanti dari lembaga falakiyah menerbitkan atau mencetak semacam logo arah kiblat khas al-khairiyah dengan lambang al-khairiyah. Sering kan kita kalau ke hotel lihat tuh ada tulisan di atas arah kiblat gitu ya. Nah, itu nanti logonya itu yang kita pakai adalah logo al-khairiyah dengan tanda panah arah kiblat. Termasuk misalnya stiker yang menyatakan masjid ini telah diukur kiblatnya oleh teman-teman yang mengikuti kajian atau kursus atau pelatihan mengukur arah kiblat. Jadi ada kebanggaan tersendiri buat teman-teman. Kemudian juga ada nilai syiar bagi al-khairiyah gitu. Jadi saya mohon ini satu silabus harus tuntas. Jadi angkatan ini misalnya angkatan KIP, pokoknya kalau mau ngukur kiblat, angkatan yang jago ngukur kiblat itu angkatan KIP. Orangnya siapa aja nanti didata. Gitu. Ada grupnya. Nah, syukur-syukur angkatan KIP bisa ikut juga ke silabus-silabus yang berikutnya. Itu lebih baik. Baik silabus mengenai menghitung waktu sholat, kemudian menghitung kalender hijriah, kemudian menghitung ketinggian hilal. Itu kalau semua 4 silabus itu diikuti, insya Allah tiap tahun pada saat sidang isbat nggak bakal ketinggalan informasi. Teman-teman juga paham betul bagaimana menjelaskan itu di tengah masyarakat. Kadang-kadang kan masyarakat nggak begitu paham ya. Ini kenapa sih antara pemerintah ormas satu dengan ormas yang lain berbeda saat menentukan ketinggian hilal yang akhirnya berbeda dalam menentukan kapan puasa dan kapan lebaran. Nah gitu. Jadi siap ini teman-teman nih, setiap setengah 2 hari Selasa. Siap. Ya, Selasa jangan absen, karena ini kayak ngitung matematika. Kalau di rumus awal sudah tidak paham, maka hasil akhirnya juga tidak paham. Jadi dia harus berkesinambungan, harus continue. Syukur-syukur satu silabus selesai, oke. Ibaratnya nanti kita bisa buka silabus baru. Setiap silabus selesai potong ayam. Potong ayam tuh Kang Wildan nanti itu urusannya itu. Oke, saya akan mulai dengan pengenalan dulu mengenai. Ini teman yang kemarin sempat ngikut, monggo silakan.
Ini teh saya terpaksa harus mengulang kembali karena teman-teman yang hadir saat ini mayoritas adalah mereka yang baru kali pertama ikut kajian. Jadi saya akan mengulang kembali tentang dasar-dasar ilmu falak. Oke, pertanyaan pertama, ilmu falak itu apa sih? Sudah paham belum? Sudah pernah dengar nggak? Ilmu falak itu ilmu yang mempelajari apa? Pernah dengar nggak kira-kira? Falak itu kalau dalam ilmu umum disebut ilmu apa? Perbintangan. Perbintangan sebetulnya tidak tepat kalau perbintangan, karena itu nanti disebut dalam bahasa Arab ilmu nujum, karena antara falak dengan nujum itu beda. Kalau perbintangan itu biasanya kita dalam ilmu umum disebut horoskop ya, atau astrologi. Astrologi, ilmu yang mempelajari tentang perbintangan, nujum. Makanya disebut ada orang dukun yang disebut dengan ahli nujum. Ahli nujum. Itu sebenarnya bagian dari ilmu falak. Ilmu falak itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan benda-benda di langit. Ya, ilmu yang mempelajari tentang pergerakan benda-benda di langit itu ilmu falak. Yang kaitannya dengan persoalan yang ada di bumi. Dalam hal ini terkait dengan waktu-waktu ibadah. Waktu-waktu ibadah. Jadi ketika kita belajar falak berarti kita mempelajari benda-benda yang bergerak yang ada di langit. Benda itu apa aja? Bintang, bulan, dan matahari. Cuma yang terkait dengan waktu sholat itu matahari dan bulan. Oke, terima kasih. Matahari dan bulan. Sudah tahu penggunaan matahari sebagai media untuk menghitung waktu ibadah kita. Untuk apa dia? Ketika kita melihat pergerakan matahari, untuk apa? Kan ilmu falak ilmu yang mempelajari tentang pergerakan benda-benda di langit terkait dengan waktu ibadah kita di muka bumi. Kalau objeknya matahari, itu kaitannya dengan apa? Waktu sholat. Aqim sholat lidulu kisam sams. Tunaikanlah sholat lidulu kisam ketika matahari mulai tergelincir. Saya ulangi kembali. Kalau bumi ini bulat, maka ini disebut dengan garis apa? Khatulistiwa. Kalau dalam ilmu geografi disebut garis ya lintang. Kalau yang di tengah disebut khatulistiwa atau ekuator. Ya, atau ekuator. Garis yang membelah bumi menjadi dua bagian, utara dan selatan. Garis ini disebut dengan garis ekuator atau garis khatul istiwa dari bahasa Arab itu. Garis yang membelah bumi menjadi dua bagian yang sama, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Namanya istiwa dari kata sawaun, sama. Istiwa garis yang diminta sama, artinya membelah bumi menjadi dua bagian yang sama, yaitu utara dan selatan. Nah, kalau ini disebut garis apa? Garis yang terhubung dari utara ke selatan disebut dengan garis bujur, ya, garis bujur. Nah, sekarang matahari itu bergerak dari mana ke mana? Matahari bergerak dari mana ke mana? Timur ke barat. Dari timur ke barat. Timur ke barat. Kayak wali ya kita. Matahari bergerak dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Cuma
Di dalam ilmu geografi kita dikenalkan bahwa yang bergerak itu bumi mengelilingi matahari. Makanya mereka masih malu-malu tuh menyebut dengan gerak semu. Ya, bilangnya mereka apa? Gerak semu matahari. Mereka masih malu. Kalau emang bilang bumi yang bergerak, kenapa nggak bilang bumi bergerak? Matahari enggak. Nah, matahari tidak. Gitu. Berarti kalau emang gitu, jangan bilang matahari terbit dari timur. Kan matahari nggak bergerak. Iya kan? Mereka masih malu-malu. Quran sudah mengatakan yang bergerak itu adalah matahari, bukan bumi. Tapi anehnya mereka masih malu-malu mengatakan gerak semu matahari. Itu tuh. Padahal itu gerak sejatinya matahari mengelilingi bumi. Nah, dari timur ke arah barat. Oke. Ketika matahari bergerak dari timur ke arah barat, maka saat dia ada posisi di bujur, ya. Ini garis bujur nih ya. Katakanlah, sekarang matahari ada. Sekarang saya tanya dulu, udah paham belum nih? Teman yang kemarin udah ikut ngaji. Sekarang matahari ada di utara atau di selatan Khatulistiwa? Ingat bulannya. Matahari ada di utara atau di selatan Khatulistiwa sekarang? Selatan Khatulistiwa. Selatan Khatulistiwa. Kenapa ada di selatan? Sudah balik lagi. Sudah balik lagi. Nanti ada garis-garis hayal di bumi yang harus kita ingat. Yang pertama tadi ekuator atau Khatulistiwa. Nanti yang kedua di sini nih ada yang disebut dengan garis solstice. Nih yang ini. Ini solstice bulan Juni. Di bulan Juni matahari mentok di daerah utara Khatulistiwa sebesar 23,5 derajat. Ini kan 0 ya. Khatulistiwa kan 0 derajat. 0 derajat sampai ujung ke atas. Di sini 0 derajat sampai ke ujung ini 90 derajat. Bawah 90 derajat. Nah, solstice bulan Juni ini posisi matahari di 23,5 derajat sudah mentok. Maka kalau kita bicara horoskop, ya, horoskop atau ilmu perbintangan tentang bintang Virgo, Leo dan lain sebagainya itu selalu perpindahannya setiap tanggal berapa? Tanggal berapa? Yang suka itu zodiak. Kan bukan dari tanggal 1 kan? 21. Tanggal 21. Biasanya 21 sampai 22 itu bulan apa, bintangnya apa gitu. Nah, 21 Juni matahari itu udah selesai dia. Dari timur ke barat selesai dia di tanggal 21 Juni. Lalu dia kembali lagi. Memang bergerak dari timur ke barat. Cuma dia tidak tetap di situ bergeraknya. Dia akan bergerak terus sampai akhirnya bulan Desember. Sampai bulan Desember di 23,5 derajat mentok. Matahari ada di kutub selatan. Ada di kutub selatan. Sekarang bulan apa? Oktober. Matahari ada di utara atau di selatan? Ada di selatan. Makanya kalau kita pagi hari bangun ada kita paham kiblat, bukan kiblat, arah sejati, timur dan barat sejati. Misalnya nih, timur barat sejati nih, itu timur ke barat sejati ya, berarti sejati itu artinya berapa derajat di sana? Kalau timur berapa derajat? Misalnya di bulatan ya, berarti 0 itu utara tuh 0 derajat atau 360. Timur itu 90 derajat. Kemudian selatan 180 derajat.
barat 270. Nah, andai ini timur sejati. Azimut berapa derajat? 90. Sana barat sejati, berarti berapa? 270. Saat pagi hari matahari terbit, itu nggak ada di situ mataharinya, tapi dia agak ke selatan. Jadi agak ke selatan, mataharinya ada di sana. Gitu. Karena matahari itu tidak bergerak statis. Misalnya barat sejati di atas khatulistiwa terus matahari terbit, enggak. Tergantung bulannya. Pergerakan matahari yang seperti ini itu yang kemudian menimbulkan musim. Ya, kalau pergerakan harian dia menjadikan atau pengaruh kepada jam. Ya, pengaruh kepada jam. Kalau pergerakan tahunan dia berpengaruh kepada musim. Yang kita kalau nyebutnya, kalau rotasi bumi itu mengakibatkan jam. Kalau revolusi bumi mengakibatkan perbedaan musim. Pernah tahu kan geografi ada rotasi, ada revolusi. Rotasi itu gerak harian bumi. Sebetulnya gerak harian matahari selama 24 jam. Kalau revolusi itu gerak tahunan bumi ketika mengelilingi matahari, yang sebenarnya adalah gerak tahunan matahari ketika mengelilingi bumi, bukan sebaliknya. Oke. Jadi harus paham nih. Saya ulangin. Kalau saya sebut azimut berarti arah, ya. Azimut itu apa? Arah. Kalau saya bilang misalnya azimut 90 derajat, ada di mana? Timur. Ada di timur. 270 Barat. di barat. Kalau 360 Di di utara. utara. 180 Selatan. kiblat kita berapa azimutnya? Di Jawa ini 295. Nah, mana 290? 290 mana azimut mana? Barat ke bawah. Barat ke utara. Nah, kadang-kadang orang bingung, orang ke laut mau ngapain nyari hilal gitu kan? Emang hilalnya di mana? Hilal. Ya lihat-lihat gini, ketahuan hilal nggak bisanya. Ya, jadi kalau bicara azimut berarti arah. Nanti azimut itu dibantu dengan altitude dan longitude. Ada azimut, ada ketinggian atau altitude. Kalau longitude itu sama dah kayak azimut. Tinggal altitude atau ketinggiannya berapa. Saya ulangin biar paham betul, ini dasar-dasarnya, istilah-istilah dasar. Coba diinstal bawa handphone kan semua? Sangkal. Kalkulator. Sang calon den shot. Nih, yang udah saya suruh install belum? Belum? Udah belum? Belum. Coba, ayo diinstal. Sancal. Coba. Yang nggak punya pulsa nih, Tuh ada pakai hotspot. hotspot yang M5. anak itu. Memo iya Pak. Hapus aja aplikasi WA-nya. Ih, Memo video all ya wis nggak Oh bisa. iya. Iya, Pak, tidak bisa ini Pak. Ada sinyalnya, memonya nggak punya memori. Dulu sih, Pak. Hah? Oke, kita pakai ini gambar aja deh. Akhirnya kecil semua. Ya, gambar ya. Alernya kecil semua. Jadi kalau gambar nggak mewakili karena dia 2 dimensi, Oh, bukan 3 Sun, dimensi. SUNCALC. Ini paling apa yang Tahu. yang ini yang gambar kecil. Gambarnya kayak Gambar bulan ini. bulan iya. Bulan Ah iya betul. Ah iya betul itu. Yang hitam. Ya hitam normal dikit tuh. Apa itu? Udah. M5 Alheria. Nanti saya taruh bulan puasa nih. Tahu nggak? Sat, ayo minum nih, Sat. Ya, Ustaz. Udah semua dapat. Udah tinggal. Diaktifin. Apa?
Sun CALC. SUN CALC. Ya, ini salah. Udah. Ini diaktifin. Udah? Sudah diaktifkan? Cara bacanya nggak bisa. Kan ada ajibat, ada apa. Udah ini aktif belum? Ini kan live tuh berarti real time sekarang kan jamnya. Oke. Ininya ada Sudah Pak? Ada altitude. Altitude-nya berapa tadi? 50. 50 derajat. Kalau kita di sini ke atas kan 90. Ya. 50 berarti kira-kira tuh di sini 50. Berarti kita dongak sedikit dari posisi lurus dengan bumi, dongak sedikit. Nah, itu mataharinya di situ. Kalau kita begini, di atas kepala kita tuh 90. Jadi kalau titik zenit itu persis matahari di atas kepala, berarti 90 derajat. Titik nadir, maka orang pernah bilang kan, Udah sampai titik nanti. udah sampai pada titik nadir itu titik nol. Dia ada di bawah kita titik nadir. Ya, sering kan? Saya udah pesimis, pokoknya udah sampai titik nadir, udah pokoknya udah 0 derajat, gitu tuh. Ya kan, orang sering ngomong gitu kan, di bawah titik nadir. Nah, malah sampai bilang di bawah titik nadir coba. Jadi arwah muncul. Minus, jadi minus. Udah mati, hidup arwah. Jadi ingat ya, di atas kepala berapa derajat? 90. Di bawah? Nol. Nah, jadi kalau kita sudah tahu azimut arah matahari, tinggal lihat ketinggiannya berapa derajat. Kalau ketinggiannya 50, maka kita hitung aja. Saya kalau ke sana dengan ke sana itu kan 90 derajat. Tinggal kira-kira kalau segini 45, dikit. Nah, itu matahari ada di situ. Sama seperti hilal nanti. Misalnya, hilal itu ada di 300 derajat. Azimut 300 derajat. Ketinggian misalnya 2 derajat. Ya, 2 derajat udah hilal belum? Belum. Kenapa? Kita tuh. Karena pemerintah menetapkan ketinggian hilal minimal 3 derajat. Oh. Jadi ketetapan ini mah, ya. Karena Muhammadiyah 2 derajat itu sudah Hilang. Sudah hilal kalau Muhammadiyah. Tahu ufuk? Pernah dengar? Apa tuh? Ufuk. Iya, ufuk barat. Itu apa artinya? Ufuk. Gitu. Ufuk itu ketika kita melihat di sekeliling kita, biasanya itu pinggir laut karena tidak ada halangan lagi. Itu yang garis itu tuh namanya garis ufuk. Cakrawala. Ya. Jadi kalau ada bilang matahari ada di atas cakrawala, artinya ada di atas ufuk. Nah, maka kesulitan bagi kita kalau kita mau ngelihat hilal tapi sekeliling kita ada gedung-gedung. Benar susah. Nggak bisa kelihatan ufuknya, ya. Pantai. Kayak kemarin saya dengan Ustadz Taufik Di atasnya. nyari hilal karena diarahkan dari Kementerian Agama untuk ke IAIN UIN Serang. Memang di atas gedung saya naik ke gedung lantai 5. Bahkan naiknya itu bukan tangga biasa, manhole, lobang. Saya harus naik lobang untuk sampai ke atap UIN Maulana Hasanuddin itu. Sayangnya karena dia ada di pusat kota, ketika melihat ke sini, ketutup gunung yang di sana itu. Baru dipangkas itu. Maka yang paling pas kalau ngelihat ufuk itu ya pinggir laut. Dia nggak ada halangan lagi. Anyer bisa, cuma kadang-kadang, Anyer, Merak bisa, tapi kadang-kadang banyak kapal. Sedangkan 2 derajat itu kan dari ufuk cuma sedikit. Ketika kapal lewat, udah kita kehilangan momentum untuk melihat hilal. Maka yang paling tepat daerah Anyer karena nggak ada kapal lalu lalang. Kalau di Merak masih banyak kapal lalu. Saya coba cari tempat-tempat ideal di daerah Merak itu ada sekitar di kalau dari Bojonegara itu di Watu Lawang. Itu bisa melihat itu. Kebetulan.
atau di Tembulum bisa, Tembulum juga tuh. Tembulung. Ya, terima kasih. Tembulum ke atas itu bisa ngelihat tuh. Jadi karena saya bilang matahari itu 23,5 derajat, maka kalau mau cari view yang bisa melihat hilal, jangan sampai ada halangan yang merintangi dari 235 derajat ke utara, 235 derajat ke selatan. Khawatirnya matahari dan hilal itu ada di posisi yang justru terhalangi. Gitu. Jadi harus free nih, 23,5 utara, 23,5 selatan harus free, nggak boleh ada halangan. Kalau ada halangan, itu khawatir satu saat justru hilalnya ada di situ. Gitu ya. Jadi cari yang free, 235 berarti sudutnya 235 tambah 235 berarti 470 derajat, itu harus bebas halangan. Harus bebas halangan. Karena matahari pasti bermainnya di situ tuh. Matahari dan hilal bermainnya di situ, nggak bakal lebih dari itu. Karena pergerakannya hanya di situ-situ saja. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada, Pak. Ayo monggo. Yang ini. Bapak ada, Pak. Di Bapak ada. Oh iya, wah iya satu dulu nih. Apa? Ini kasihan nih, ada dulu. Pertanyaan yang berkaitan dengan bulan puasa ya, Pak ya. Cocok. Untuk kemarin. Katanya yang di sini kan beda hari ini. Katanya menunggu hilal dulu, katanya biar hilal. Itu bagaimana, Pak? Berkaitan dengan melihat hilal itu, apa kita pandang langsung atau enggak? Oke. Jadi metodologi penentuan kapan terjadi awal bulan puasa atau tanggal 1 deh, tanggal 1 bulan Komariah itu terkait hilal itu ada 3 terkait hilal. Yang pertama katakanlah Muhammadiyah dan Al-Khairiyah menggunakan metode hisab. Ya, menggunakan metode hisab. Apa artinya hisab? Menghitung, mengkalkulasi. Asal sudah dihitung, ya, asal sudah dihitung hilal ada di atas ufuk, maka dia sudah masuk tanggal 1. Karena dihitung, dia bisa dihitung 100 tahun sebelumnya bisa ngitung. Saya bisa tahu nih, 100 tahun ke depan Lebaran bulan apa, tanggal berapa saya bisa tahu karena hitung-hitungan. Tapi kalau yang model NU harus diruqyat. Jadi memang mereka juga berdasarkan hitung-hitungan. Bahasa mereka ruqyat yang diverifikasi dengan mata. Jadi harus melihat dengan mata. Dan tidak cukup dengan melihat dengan mata, harus berani disumpah. Gitu. Kalau dia menyatakan melihat dan berani disumpah, maka penglihatannya atas dasar sumpah itu dapat dijadikan sebagai penetapan. Kalau dia melihat, berarti besok sudah ganti tanggal. Kalau dia itu Syawal, berarti besok sudah Lebaran. Kalau itu hilal untuk Ramadan, berarti besok puasa. Sedangkan pemerintah menetapkan ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk. Misalnya, ini ufuk nih laut ya, ini laut ya. Kan kita lihat kalau dari jauh, misalnya kita di sini kita lihat ini ufuk. Jadi garis cakrawala itu ya antara laut yang kita lihat dengan langit, kaki langit lah, ya kaki langit. Nah, pemerintah menetapkan ketinggian hilal minimal itu 3 derajat di atas ufuk, berarti hilal ada di sini nih. Ya, 3 derajat dari ufuk. Yang kedua, sudut elongasi itu adalah sudut yang menetapkan antara kita sebagai peruqyat dengan matahari dan bulan. Itu sudutnya harus berapa? 6,4 derajat. Jadi misalnya kita di sini nih, kita di sini, matahari di sini. Jadi kelihatan nggak ya? Enggak. Kelihatan.
Nah, sudut antara kita, matahari dan bulan itu 6,4 derajat. Maksudnya apa? Jadi gini nih. Matahari tenggelam. Sudut antara saya di sini dengan matahari dan bulan ini itu disebut dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Kenapa harus 6,4? Sebab kalau hilal itu kan garis tipis. Seandainya dia di atas ufuk sedikit, di bawahnya matahari baru saja tenggelam. Yang tipis sinar bulan itu bisa ketutupan semburat cahaya matahari yang tenggelam. Paham? Jadi matahari baru tenggelam nih. Matahari baru tenggelam. Di sini hilal, ini hilal nih, kecil. Matahari baru tenggelam. Hilalnya ini ketelen sama cahaya cahaya matahari yang baru tenggelam. Ibarat kita megang 5 watt, di bawah ada 1000 watt. Yang 5 watt ini menjadi tidak kelihatan karena cahaya yang 1000 watt ini masih kenceng. Maka supaya bisa terlihat, dia harus 6,4 derajat, agak jauh. Kalau jaraknya antara hilal dengan matahari itu jauh, jadi karena jauh kan sinarnya tidak terlalu mengganggu. Sinar matahari tidak terlalu mengganggu. Kita masih memungkinkan untuk melihat hilal yang tipis itu. Saya berkali-kali nyari hilal, nggak pernah ketemu. Kenapa? Terlalu tipis. Harus matanya benar-benar dilatih. Terlalu tipis. Maka saya heran waktu saya di Pelabuhan Ratu. Mungkin ada 1000 orang yang mencoba menyaksikan hilal itu di Pelabuhan Ratu. Namanya POB Cibeas. Bisa nanti mulai sekarang klik-klik tuh. POB Cibeas itu pusat observasi bulan yang ada di Cibeas, Sukabumi. Itu di atas bukit, bawahnya laut. Jadi kita melihat hilal itu tidak terhalang oleh benda apapun juga, tidak ada kapal nelayan, tidak ada hal-hal lain yang bisa mengganggu visibilitas atau penglihatan kita terhadap hilal. Dari 1000-an orang yang lihat cuma 2. Peserta 1 waktu itu sedang pelatihan saya. Siapa peserta itu? Yang biasa tinggal di Pulau Seribu. Dia memang orang Pulau Seribu, kepala KUA ditempatkan di sana. Jadi dia biasa matanya melatih melihat hilal di atas ufuk. Dia melihat hilal. Satu lagi kiai setempat. Yang lain nggak ada yang ngelihat. Nggak ada yang ngelihat. Ini hilalnya nggak kelihatan. Walaupun kita sudah tahu azimutnya di sana, misalnya, kemudian ketinggiannya misalnya 4 derajat, nggak bisa kelihatan. Kita baru tahu setelah ada foto dari profesional yang pakai zoom itu pun masih harus di zoom lagi baru kelihatan itu hilalnya. Maka mata yang tidak terbiasa agak sulit memang untuk melihat hilal yang sangat tipis itu. Jadi itu Kang siapa tadi? Namanya siapa? Sofyan. Kang Sofyan. Jadi ada metode untuk mengetahui dan menetapkan hilal sebagai awal tanggal 1 Ramadan. NU dia menggunakan ruqyat tapi berbasis hisab. Karena nggak semata-mata ruqyat ngelihat tapi dia nggak tahu di mana posisi hilal. Dia meruqyat karena dia tahu posisi hilal itu ada pada ketinggian katakanlah 4 derajat dengan sudut elongasi misalnya 5 derajat. Dia sudah tahu, atau 6,7 derajat. Dia tahu, berarti dia harus mencari hilal posisi itu misalnya. Kalau tidak terlihat, NU tidak akan mengatakan besok bulan puasa atau besok lebaran. Karena syarat dia harus ruqyat. Walaupun hilal sudah di atas 3 derajat, taruhlah 4 derajat, kemudian sudut elongasi ada di 7 derajat, tapi hilal tidak terlihat oleh mata, besok nggak lebaran atau besok nggak puasa. Dia menggunakan istikmal, disempurnakan menjadi 30 hari. Maka ru'yat hilal, sidang isbat itu selalu terjadi di tanggal 29.
Jadi jangan nguruknya tanggal 30. Kalau tanggal 30 ya besok udah pasti berubah tanggal 1. Perubahan istimewanya tanggal Hijriah itu, berubahnya itu lihat di tanggal 29. Gitu. Lihat tanggal 29, mau tanggal 29. Apakah besok sudah masuk tanggal 1 atau masih bulan berjalan, berarti tanggal 29 gitu. Tanggal 29. Jadi bergantung pada penglihatan di malam tanggal 29. Nah, sampai salah nanti ngeruyatnya tanggal 30, nggak perlu diruyat lagi. Kalau tanggal 30 udah otomatis besok tanggal 1. Kalau bulan Masri kan sudah ketahuan tuh. Bulan Agustus berapa tanggalnya? Nah, tinggal 31. Di bulan Hijriah nggak tentu 29 apa 30 dan nggak ada tanggal 31. Ya, di bulan Hijriah itu tidak ada tanggal 31. Kalau nggak tanggal 29, tanggal 30. Memang ada yang disebut dengan hisab urfi. Hisab urfi itu bulan genap. Ya, bulannya bulan genap. Nanti tanggalannya sampai ganjil. Gitu. Misalnya Zulhijjah bulan keberapa? Letot. Zulhijjah bulan keberapa? 12. Genap apa ganjil itu? Genap. Bulan genap urfinya biasanya tanggalannya cuma sampai tanggal 29. Itu saja. Tapi tidak menjamin. Terutama di bulan-bulan yang krusial, yang menyangkut ibadah, kayak bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, bulan Zulhijjah, itu tidak menjamin. Harus dipastikan dengan meru'yat atau dengan menghisab. Memang yang lebih pasti sih hisab, karena kalau hisab tuh kita bisa pastikan besok lebaran. Jadi emak-emak masak juga nggak repot, pasti ketupatnya besok dimakan. Kalau orang ormas lain, terutama pemerintah juga, itu kan masih menunggu tuh. Jadi kalau emak-emak udah masang ketupat, itu bisa jadi lebarannya ditunda. Kenapa? Ternyata tidak ru'yat. Atau ru'yat tidak melihat hilal. Bisa dibedakan ya, metodologinya ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yat. Pemerintah menggunakan tengah-tengah antara hisab dengan ru'yat. Apa itu? Imkanur ru'yat. Imkan itu artinya kalau sudah dihitung, hasil hitungannya sudah melebihi batas 3 derajat ketinggian hilal, kemudian 6,4 sudut elongasi, maka nggak perlu diruqyat lagi. Besok sudah lebaran. Itu pemerintah. Kalau NU enggak, tetap kami harus lihat dengan mata. Itu NU. Maka ada kemungkinan lebaran antara Muhammadiyah, Al-Khairiyah, pemerintah dan NU itu berbeda antara satu dengan yang lain. Memang belum pernah ada ketika matahari sudah di atas 3 derajat, sudut elongasi sudah lebih dari 6,4 derajat, lalu NU nggak ngelihat hilal. Itu belum ada. Selalu karena batas minimalnya sudah melampaui batas, selalu NU melihat hilal. Tapi pemerintah sudah menetapkan besok lebaran karena sudah di atas 3 derajat, lalu sudutnya sudah 6,4 derajat, tahu-tahu NU tidak ru'yat, ya, itu bisa beda antara pemerintah dengan NU, tapi belum pernah terjadi. Oke, pertanyaannya. Oh, ini dulu yang tadi mau tanya, monggo. Mana? Kok kamu-kamuan? Baru kenal aja. Ayo gimana? Bapak, punten bisa diulang yang materi tentang ufuk nggak sih, Pak? Tentang ufuk. Oke. Ufuk itu apa tadi? Garis Sama. cakrawala. Cakrawala. Jadi garis yang kalau kita misalnya melihat laut, ya, laut yang kita lihat dengan yang ada di atas laut itu, itulah yang disebut dengan garis ufuk. Di tengah-tengah itu, Pak? Iya. Jadi misalnya kita di sini nih, kita ngeliat sejauh mata memandang tuh ya, sampai air laut yang kita lihat itu sudah tidak kelihatan. Nah, di atasnya itu
Itu yang membedakan antara ufuk dengan di bawah ufuk. Jadi garis laut itu tuh. Maka kita kalau melihat hilal nggak bisa di tempat kayak gini, karena kita ufuknya nggak dapet. Banyak apa? Banyak rintangan kan. Misalnya di sana ada pohon atau ada gedung yang lebih tinggi. Jadi kita nggak punya ufuk. Yang enak melihat ufuk tuh di pinggir laut, karena nggak ada halangan. Jadi kalau kita berdiri di pinggir pantai, maka pandangan kita terhadap laut di sana itu, maka garisnya itu yang kita lihat adalah ufuk. Ya itulah orang bilang sebetulnya kaki langit, cakrawala, ufuk, kaki langit, gitu. Nanti bisa dites. Andai misalnya, ini nggak ada tembok nih, maka yang kita lihat tanah itu katakanlah air laut. Batas tanah dengan atasnya tanah itu namanya ufuk. Gitu. Itu namanya ufuk. Jadi kalau kita ke pinggir laut, pokoknya andai kapal laut nongolnya kapal laut dikit-dikit, itu ufuk, nongol dari ufuk, seakan-akan gitu. Kan ada lagunya tuh. Masa lupa? Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Kapan TK nih. Kan karena bumi itu bulat ya. Misalnya kan ufuk nih. Kan ketika kapal laut ada di sini nggak kelihatan. Saat kapal laut nongol sedikit, maka kita bisa melihat. Pertama apa, cerobongnya dulu, ya kan? Itu namanya ufuk. Jadi garis yang memisahkan antara langit dengan laut. Itu ufuk. Dia bisa disebut cakrawala, bisa disebut dengan kaki langit, gitu. Itu namanya ufuk. Berarti harus di pantai ya Pak? Iya, biar enggak terhalang penglihatan kita. Makanya cerita kemarin, saya di lantai 5 di UIN SMHB, lantai 5, memang yang lain itu di bawah penglihatan kita. Cuma kan di depan sana ada gunung yang lebih tinggi dari gedung lantai 5 UIN. Jadi kehalang ufuk kita. Jangan sampai ada yang menghalangi, supaya itulah ufuk kita. Gitu. Ya, jadi lebih enak melihat di pantai karena udah nggak ada halangan bangunan gitu kan. Maka saya katakan tadi di Merak juga pantai, tapi di sana banyak kapal tuh yang lalu lalang. Jadi ufuk kita terganggu oleh kapal-kapal itu. Kalau bulannya tinggi sih nggak jadi masalah, tapi yang namanya hilal tuh nggak akan tinggi-tinggi, selalu di atas ufuk sedikit saja. Antara misalnya 7 derajat ini paling tinggi, 7 derajat, 8 derajat. Yang jadi perdebatan itu kan kalau dia di ambang batas. Yang membatas artinya apa? Muhammadiyah bilang kalau di atas ufuk 0,5 derajat aja udah masuk tanggal 1. Pemerintah enggak dong, harus 3 derajat di atas ufuk gitu. Cibeber, tahu Cibeber kan ada falaknya di sana ya? Iya. Dia berapa derajat? 2 derajat. Enggak, Muhammadiyah dia 0,5 derajat saja sudah jadi. Jadi misalnya ini ufuk nongol sedikit saja jadi. Berarti besok tanggal 1. Tapi kalau NU dan pemerintah nggak boleh, harus ada di atas ufuk 3 derajat. Sudut elongasinya 6,4. Baru bisa dikatakan masuk tanggal itu pun tambahan dari NU harus diruqyah. Kelihatan nggak? Kalau tidak kelihatan, berarti besok masih tanggal 30, belum tanggal 1. Sudah bisa dipahami mengenai ufuk? Oke. Ini kan sekarang kan Pak kalau misalnya jam 5 pagi, nah itu tuh matahari tuh udah kelihatan. Nah itu apa yang nyebabin kayak gitu? Yeah. Kayak dulu tuh beda, dulu tuh jam 6 aja masih kayak gelap, sekarang jam 5 udah terang. Sebenarnya nggak dulu, sekarang pun kalau bulannya bukan bulan Oktober, ya. Kalau seandainya, jadi gini, ada hitungan waktu hakiki matahari. Waktu hakiki matahari itu kita jangan lihat jam.
jam yang kita lihat baik di tangan, di HP atau di dinding, dia menghitung matahari selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Lalu dicari waktu tengahnya, maka disebutlah GMT, Greenwich Mean Time, atau waktu tengah matahari yang berbasis di Greenwich yang ada di London. Jadi dihitung setahun dulu, lalu waktu tengahnya kapan? Nah, kenapa kok sekarang misalnya jam 5, kita sekarang subuh jam 4:11, sekitar segitu. Kenapa kok jam subuh sekarang lebih apa bahasanya? Kelihatannya lebih pagi gitu ya. Kemudian matahari terbit tuh 5:30, sekarang matahari udah nongol. Gitu. Kenapa? Kok nggak seperti dulu? Tidak seperti dulu. Matahari itu ya kalau nongol ya sekitar jam 6 gitu kan. Sekarang kok 5:30. Karena yang dijadikan patokan itu adalah GMT, bukan waktu matahari hakiki. Waktu matahari hakiki misalnya, ini ufuk ya, kembali lagi ya, ini ufuk. Waktu subuh itu ada 2 pendapat. NU mengatakan waktu subuh itu adalah minus 20 derajat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah matahari posisi minus di bawah ufuk 20 derajat. Misalnya nih ufuk, berarti matahari lagi ada di sini nih, 20 derajat. 20 derajat di bawah ufuk. Kalau di ufuknya matahari lagi ada di sini. 20 derajat. Muhammadiyah mengatakan waktu subuh adalah minus 18 derajat. Jadi kalau ini ufuk, NU di sini, Muhammadiyah mataharinya di sini. Kemarin saya sudah sampaikan 1 derajat berapa menit? Derajat berapa menit? Oke Google. Berapa kilo? Iya, ini berapa kilo, Pak? Memang ada 1 derajat, kalau hitungan kilo maka 111. 111,3. 1,3. Kalau hitungan waktu berapa? Tinggal dibagi. Sehari berapa jam? 24 jam. Keliling bumi berapa derajat? 360. Tinggal dibagi 360 derajat dibagi 24 jam berapa derajat? 360 15. 15. Ya. Itu berapa jam? Harga berapa? Harga 1 jam. Ya. Nah sekarang 15 derajat kan 1 jam. Berarti kalau 1 derajat berapa? Itu kan 15 derajat. Berarti dibagi lagi. 60. Hah? 60. Enggak. 10 menit. 360 derajat dibagi 24 jam. Iya. Maka harga per 1 jam 15 derajat. Nah sekarang 15 1 jam 15 derajat. Berarti kalau 1 derajat berapa menit? 4. 1 derajat 4 Menit. 4 menit. 1 derajat 4 menit sama dengan 4. 1 derajat sama dengan 4 menit. Artinya ketika matahari minus 20 derajat, berarti 20 derajat dikali 4 menit berapa menit? 80. 80 menit. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau matahari terbit di pukul 6, misalnya dulu kecil gitu ya, di pukul 6. Maka waktu subuh dikurangin 80 menit. Jam berapa berarti waktu subuh itu? Jam 4 lewat 10. Enggak. 20. Jam 4 lewat 45. matahari terbitnya 4 lewat 40. 4:40 menit. Iya. Itulah waktu subuh. Kenapa? Karena mataharinya terbit di pukul 6. Maka kan nanti ada waktu suruk. Ya, waktu suruk artinya waktu matahari terbit. Kalau nggak percaya sekarang Google cek waktu sholat hari ini. Cek. Sholat apa? Bebas. Waktu sholat hari ini Kota Cilegon. Coba cek. Curug. Waktu sholat hari ini Kota Cilegon, lihat.
Jaraknya berapa menit antara waktu syuruk dengan waktu subuh? Udah duluan. Coba lihat, ketemu. Nggak ada kata waktu surutnya. Surutnya. Ada, terbit. Oh, terbit. Ah ya. Wajar ya? Terbit jam berapa? 5.30. 5.30 waktu subuh jam berapa? Subuh 4.10. 4.10 berapa menit? Bener kah? 40. Enggak dong. Ini iya nggak sih? 40 tahu Pak. 4 lewat 10 ke 5.30 berapa menit? 1 jam lebih. 4.10. Oh iya. Gimana sih? Oh iya bener. Bener kan? Oh iya 80. 80 kan? Nah iya, berarti kenapa NU menggunakan 20 derajat? Karena 1 menit harganya 1 derajat 4 menit kali 20 derajat berarti 80 menit. Berarti 1 jam 20 menit. Itulah waktu subuh dikurangi dengan waktu terbit. Waktu terbitnya jam 5 lewat 30. Itu waktu terbit. Berarti setengah 6 kan? Matahari sudah terbit nih. Subuhnya kapan? Kurangin 80 menit dari situ. Berarti jam 4 lewat 10 menit. Berarti yang dipakai ukuran situ itu bukan ukuran Muhammadiyah. Ukuran NU. Muhammadiyah itu ukurannya adalah 18 derajat. Berarti berapa menit? Minus 18 derajat. Berapa menit? Ya 80 dikurangin 8 menit. 8 menit orang cuma 2 derajat isinya. Berarti berapa? 72 menit. Artinya, nih fungsinya nih enaknya kalau bulan puasa. Orang NU udah sholat bulan puasa. Orang Muhammadiyah masih bisa minum. Karena subuhnya masih 8 menit. 8 menit lagi. Jadi kalau itu yang dipakai ada 80 menit, itu waktunya orang NU. Sok, saya pernah ke Puncak kemarin, terasa banget. Masjid ini udah azan. Masjid ini masih selawatan. Iya. Oh, berarti ini Muhammadiyah nih. Bener aja 8 menit kemudian dia baru azan. Ah, berarti Muhammadiyah. Oke. Kalau di sini kan rata-rata sama ya. Iya. Ah, berarti NU semua sebenarnya. Tapi orang nggak kerasa. Sangkanya itu mah waktu sholat biasa. Padahal antara NU dan Muhammadiyah beda. Bedanya 8 menit. Maka kalau bulan puasa enak tuh orang Muhammadiyah. Orang NU udah sholat, orang Muhammadiyah masih makan di. Nah, terkait dengan kenapa kok matahari seakan-akan sekarang lebih cepat terbitnya. Sebetulnya sampai kapanpun matahari itu waktu subuh itu minus 20 derajat. Yang salah sebenarnya jam kita. Jam kita itu tidak menunjukkan waktu yang sesungguhnya. Itu waktu tengah. Ya. Kalau waktu yang sesungguhnya sok, kalau nggak percaya, jam sholat zuhur. Tadi lihat jamnya jam berapa itu? Sholat zuhur 11.39. Yang namanya sholat zuhur, matahari itu persis di atas kepala, lengser dikit, itu waktu sholat zuhur. Jam 12 lewat 4 menit. Kenapa itu 11? 3.39. Jamnya yang ngaco. Jamnya pun Embu. Iya, artinya kalau kita menggunakan hitungan waktu GMT itu tidak menunjukkan waktu yang sesungguhnya. Karena waktu yang sesungguhnya harusnya matahari di atas kepala, lengser dikit, ya. Itu waktu zuhur. Kenapa kok waktunya jam 11.39? Harusnya jam 12 lewat 4 menit. Itu pun sudah ditambah waktu 2 menit waktu ikhtiar. Jadi gini, matahari ada di atas kepala, itu berarti waktu yang diharamkan orang untuk sholat. Waktu yang diharamkan orang untuk sholat itu waktu matahari di atas kepala. Kata Quran, Waalaikumsalam, li dulu kisam samsi, sampai matahari itu tergelincir. Tadi ada yang nanya ya waktu zawal ya. Saya anggap ini misalnya garis tadi ya bujur, ini garis ekuator. Matahari kan bergerak dari timur ke barat, dari timur ke barat. Ketika matahari persis piringan matahari
ada di tengah-tengah. Nah, ya. Tengah-tengah seperti ini, itu berarti matahari persis ada di atas kepala kita. Lalu kapan waktu zawal yang membuat orang baru boleh sholat? Yaitu ketika piringan matahari ya, semi diameter matahari itu melewati. Nah, mataharinya udah di sini. Ini kan di tengah ya. Ini mataharinya di sini. Ah, ini waktu zuhur. Jadi piringan matahari itu sudah melewati garis bujur. Nah, itu namanya waktu zawal, waktu tergelincir matahari. Nah, berapa menit? Itu 2 menit jaraknya. Lalu ulama-ulama ilmu falak menyatakan khawatir karena itu dekat dengan waktu yang diharamkan sholat, maka untuk ihtiyat itu hati-hati. Bukan masih waktu diharamkan bisa ditambahin 2 menit. Maka menjadi jam 12 lewat 4 menit. Jadi ketika matahari ada di atas kepala itu jam berapa? Jam 12. Tapi di situ jam berapa? 11.3. Ngawur pun. Itu memang benar, jamnya benar. Tapi kaitannya dengan ibadah salah. Maka saya bilang, kok ibadah kita menggunakan waktu Greenwich. Greenwich itu dibuat oleh manusia, ditetapkan oleh bangsa Inggris dan Amerika, mengundang 25 negara. Sepakat ya. Pokoknya kita jadikan di Greenwich sebagai tempat menghitung mean time. Kita umat Islam nggak bisa begitu. Maka kalau orang selalu berpatokan kepada jam itu, di tengah hutan misalnya, lihat jam, waktu sholat belum? Belum, jam 12, belum waktu sholat. Padahal 11.39 sudah zuhur. Maka jangan patokan jam. Coba, tadi udah suncut sudah ya, bulan Oktober kan? Sekarang bulan Oktober kan? Coba kembali di waktu sholat di bulan Maret. Coba, waktu sholat Cilegon bulan Maret. Saya akan sampaikan perbedaannya, jelas nanti. Tadi 11.39 ya, waktu zuhur 11.39. Sekarang buka waktu sholat bulan Maret. Lihat waktu zuhur jam berapa di situ. Lihat waktu subuh jam berapa di situ. Bebas mau Maret 2022, 2023 bebas. Karena matahari pergerakannya sama. Berapa? 12.09. Tuh, lihat. Di bulan Maret zuhur itu 12 lewat 9. Di bulan Oktober zuhur itu 11.3. Kacau kan jamnya? Harusnya yang namanya waktu istiwa itu matahari jam 12. Geser 2 menit waktu zawal 12 lewat 2. Tambah waktu ihtiyat 2 menit. Waktu kehati-hatian berarti 12 lewat 4. Harusnya di situ waktunya 12 lewat 4. Kenapa di bulan Oktober 11.39, di bulan Maret 12 lewat 9? Itu karena menggunakan waktu rata-rata tahunan matahari mengelilingi bumi. Kalau pakai jam matahari, jangan pakai jam dinding, jangan pakai jam tangan, jangan pakai jam HP. Selamanya yang namanya waktu zuhur itu matahari di atas kepala, lengser dikit tambah waktu 2 menit, itulah jam zuhur. Jam berapa? Jam 12 lewat 4 menit. Kalau mau saklek jam 12 cukup lewat 2 menit. Kalau mau saklek ya, karena mau pergi nih, 2 menit udah lumayan nih waktu. Udah masuk waktu zuhur, sholat nggak apa-apa, sudah boleh. Ya, jadi jangan katakan bahwa kok matahari terbit lebih awal. Sebetulnya tidak. Jam kita yang disetel menggunakan waktu rata-rata. Patokannya mana? Greenwich di London, coba bayangin. Waktu kita di sini patokannya di sana.
Jadi akan selalu yang namanya subuh itu minus 20 derajat menurut NU atau minus 18 derajat menurut Muhammadiyah. Kenapa waktunya tidak pas? Katakan lebih enggak, itu waktunya yang menggunakan waktu rata-rata atau biasa disebut waktu tengah. Waktu tengah. Sejatinya matahari selalu berada di minus 20 derajat, itu waktu subuh. Masih ada bingung? Monggo ditanya, apa yang bingung gimana? Qurannya apa? Makanya Quran itu waktu sholat tidak menggunakan jam, menggunakan simbol matahari tergelincir. Waktu subuh apa simbolnya? Apa simbolnya? Masa lupa? Kalau belajar ilmu Matahari di timur. bukan. Kalau belajar ilmu fikih ya tentang auqatus sholat, waktu-waktu sholat, itu nanti kita mengenal apa yang disebut dengan fajar shodiq. Nah, dengar kan? Fajar shodiq, ada fajar kazib. Fajar itu ada dua, ada kazib, ada shodiq. Sesuai dengan namanya, kazib itu artinya apa? Bohong. Kelihatannya fajar, padahal bukan waktu fajar. Maka disebut fajar kazib. Waktu subuh itu adalah waktu fajar shodiq, fajar yang sesungguhnya, fajar yang sebenarnya. Nah, bedanya apa untuk menunjukkan waktu fajar itu? Jadi pagi-pagi kita menghadap ke timur, karena matahari kan mau terbit dari timur nih. Saat kita menghadap ke timur, berarti sekarang jam 4 kan lewat 10, ya kan? Kita sudah jam 4 bangun nih, lihat ke arah timur, nggak ada halangan, mudah-mudahan ya, nggak ada halangan. Kalau ada halangan ke Pulau Panjang. Jadi nggak ada halangan. Lihat ke timur jam 4, kalau bayangan bias matahari itu muncul tapi seperti ekor tupai, jadi dia munculnya cahaya matahari itu semburatnya lurus, kayak garis lurus. Itu fajar kazib. Itu bukan waktu fajar. Waktu fajar yang sebenarnya, kalau cahaya yang mau muncul dari matahari itu merata di ufuk, ya, merata di ufuk. Kalau merata di ufuk itu berarti itulah fajar shodiq. Jadi kalau saya gambarkan gini, misalnya ini ufuk ya, ini bentuk ufuk. Cahaya yang muncul di atas ufuk tuh begini, cahaya keputih-putihan tuh, kan waktunya hatta yatabayyana lakum apa? Waduh, buka nanti. Ini antara garis hitam waktu malam mau berakhir dengan garis putih waktu siang. Ya, benang putih dengan benang hitam, garis putih dengan garis hitam. Kalau dia garisnya begini, cahayanya begini, itu namanya fajarnya fajar shodiq. Tapi kalau cahayanya semburatnya itu lurus saja begini, ini masih gelap, ini masih gelap, terangnya cuma begini doang nih, itu namanya fajar kazib, bukan waktu subuh itu. Karena cahayanya tidak merata, dia cahayanya ke atas, cahayanya ke atas. Tapi kalau merata begini, berarti itu fajar shodiq. Itu betul-betul fajar matahari mau muncul. Nanti silakan dicek gambar beda fajar shodiq dengan fajar kazib. Klik gambar, nanti kelihatan. Emang yang enak tuh harus ada apa namanya? Infocus. Jadi saya bisa nunjukin gambarnya. Ini namanya fajar shodiq, ini namanya fajar kazib. Tapi teman-teman bisa cek di Google, lihat bagaimana gambar fajar shodiq dengan bagaimana gambar fajar kazib. Kelihatan? Ya, bisa bedakan kan antara fajar shodiq dengan fajar kazib. Nah, yang waktu subuh itu yang fajar shodiq. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sekarang jam berapa nih? Kita sampai jam
Jangan bohong Pak. Boleh aja. Jamnya kasih. Salah satu jam 6 dulu dah. Ajis. Jadi itu mau. Nah, punya suku nyuwun. Ini jam 12. Ada lagi? Kalau enggak saya lanjutkan. Sudah pahami? 7 lanjut. Ya lanjut. Azimut 230 di mana? Hadapkan wajahnya. Misalnya ini barat sejati, itu timur sejati, ini selatan sejati, itu utara sejati. 230 mana? Azimut 230. Selatan ke barat. Iya, mana? Hadapkan wajah. Saya bilang ini seakan-akan barat sejati, itu timur sejati. Ini selatan sejati, itu utara sejati. 230 mana? Nah, berarti kita harus hitungnya dari mana? Enggak. Nah, kasih tahu. Bohong. Saya ulangi. Bumi itu Bulan. berarti berapa derajat? 360 derajat. Matahari itu berputar sehari semalam berapa jam? 24 jam, maka dibagilah 24. Berapa? 15 sama dengan 15. Berarti 15 derajat bulatan bumi ini itu harga untuk 1 jam. Maka rentang Indonesia mulai dari barat sampai ke timur ada berapa waktu? 3 waktu. Ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Masing-masing selisihnya 1 jam. Karena berapa? Karena ada jarak 15 derajat. Berapa kilo 15 derajat itu? Itu berapa itu? 111,3 kali 15 berapa? Banyak. Begitu juga Pak. 1,3 kali 15 ya Pak? Ya. 1669,5. Nah, 1669, maka ini saya nggak ada apa-apa lagi ya. Bentar. Kalau pirang? Nah, misalnya ini Sumatera ya. Ini Sumatera. Ini Jawa, ini Bali. Waktu Indonesia bagian tengah mulai dari mana? Timur. Itu di Mana? Dari Bali dipecah sini nih. Iya. Maka mulai dari Aceh sampai ke Jawa Timur itu satu waktu yang disebut dengan WIB. Ya kan? Jaraknya berapa tadi? 1699,5. Ini menggunakan waktu Indonesia bagian barat yang selisihnya dengan waktu setelahnya dari Bali itu 1 jam. Jadi ingat-ingat tuh ya, 1 menit itu didapat 1 menit, 4 menit, 1 derajat sama dengan 4 menit itu didapat dari 360 derajat dibagi 24 jam, ketemulah 15 derajat. 15 derajat itu ekuivalen dengan 1 jam. Berarti untuk mencari tahu 1 derajat itu berapa menit, maka 60 menit dibagi 15 derajat. Berarti 1 derajat yang harganya 4 menit. Jadi kalau saya bilang derajat dalam hitungan waktu berarti 4 menit. Kalau saya bilang derajat dalam hitungan kilometer berarti 111,3. Maka kalau kita bilang kiblatnya mengsong 1 derajat, berarti kiblatnya mengsong sampai ke Mekah berapa? 111,3 derajat. Itu sama aja dari sini ke Jakarta. Bayangkan kita cuma nyimpang 1 derajat. Ka'bahnya di sini, kita ngabut kiblatnya di Jakarta. Loh kan jauh itu. Ka'bahnya
taruhlah misalnya di sini, ya. Kita mengsong nih dari Jawa nih ke Ka'bah 1 derajat itu jaraknya antara titik ini dengan titik Ka'bah itu 111,3 km. Simpangannya. Tahu dari mana bahwa 1 derajat itu 111,3 kilo? 360 derajat keliling bumi Ya. dibagi 1 derajat. Keliling bumi Keliling bumi dibagi 360. Berapa keliling bumi? 40.068 km keliling bumi dibagi 360. Maka hasilnya 111,3. Berarti harga 1 derajat bumi itu adalah 113 km. 111,3 km. Jadi kalau kita ini ibaratnya ini kita ini Ka'bah, kita mengsong 1 derajat saja itu nggak nyampe ke Mekah. Selisihnya antara Mekah dengan titik yang kita simpang itu 113,3 derajat. 111,3 derajat. Kilometer. Kilometer. Nih, kita gini, misalnya ini kiblat ya. Kalau kita keliling ini kan semuanya berarti 360 derajat. Kita kelilingnya berarti 360 derajat. Berarti mengsong sedikit aja gini nih, itu udah lebih dari 1 derajat. Bayangan matahari. Nanti ada ngukur manual, saya ajarin ngukur manual arah kiblat. Nanti kita akan jadikan seakan-akan ini masjid. Ini bangunan masjid. Kita ukur mengsongnya, kan kita sering sholat di sini nih, ya kan? Mengsongnya seberapa derajat dari bangunan masjid, seakan-akan ini masjid, gitu tuh ya. Nih, nanti kita ukur manual, pakai bayang-bayang matahari. Tapi mudah-mudahan sih ke depan masih belum turun hujan nih, biar mataharinya terang. Terus nanti kita akan menggunakan teodolit. Teodolit itu yang arah kayak jalan itu tuh ya, di jalan-jalan. Nah, kalau teman-teman sudah paham itu, ya, saya berharap untuk menambah wawasan sering-sering tuh buka di Google aja, kita tanya jawab sendiri. Nah, situ nanti insya Allah kita akan semakin berkembang. Yang penting dasar-dasarnya paham. Dasar-dasarnya paham. Jadi kembali lagi, 1 derajat itu 4 menit. 1 derajat itu 111 kilo. Oke. Coba lihat di HP masing-masing. Koordinat tempat ini berapa? Koordinat tempat kita sekarang berada ini ada di berapa derajat bujur timur, berapa derajat lintang selatan. Sementara itu, saya bisa makan gorengan. Harusan. Senang. Sampun ada. Sambilan nih, sambilan nih. Iya, sampun. Entek. Ini Google koordinat saya. Kan sekarang zaman satelit. Kita kalau mengincar objek di bumi, kita bisa lihat posisinya ada di mana. Nyarinya di mana? Iya, Google-nya apa yang diklik? Boleh di map, boleh coba cari di map, ada nggak? Cari GPS. Maka sekarang mobil curian itu gampang ditemukan, kenapa? Karena ketahuan dia ada di koordinat berapa di situ mobilnya. Pakai GPS.
praktik UBS. Minus 6. Minus 6 berapa? Minus 6 sold nih. Utara ya sold. Ini biasakan sold. GPS. Minus 6 derajat. Ya, buat informasi, kalau disebut minus 6 itu artinya ada di selatan Khatulistiwa. Ya. Minus 6 itu artinya di selatan Khatulistiwa. Ini bumi, ini Khatulistiwa. Iya. Jika disebut minus 6 mesti ada di bawah sini lokasinya. Kalau disebut 6 derajat saja berarti ada di atas, ada di utara Khatulistiwa. Berarti kita akan Pulau Jawa kan ada di bawah Khatulistiwa, karena di yang persis Khatulistiwa mana? Kalimantan. Pontianak. Berarti kita minus 6 terus Ser. Ini ada 0, nggak apa-apa sebutkan saja. Minus 6 terus 0,14 0 14 62 62 31. 31. Iya. Yang kita ambil kemudian caranya adalah dengan dikalikan 0,60 derajat. 0,60. Jadi kita ambil berarti posisi kita ada di 6 derajat. Lalu kita cari menitnya sekarang. Menitnya adalah ini dikali 60. Yang mulai dari 0, Pak. Iya, mulai dari 0. Karena ini 0, jadi nggak usah dikasih 0 lagi, cukup kali 60 berapa semuanya? Jangan dari 0, maksudnya dari 0. 0,146231 dikali 60. Berapa? 8 Dikali berapa? 60. 8.773 Nah, 8-nya saja. 8 beda berarti 7 derajat. 8. Selisihnya apa tadi? Berapa tadi? Habis 8 berapa? 7. Nah, sekarang 7-nya yang sekian-sekian itu kali 0,60. 52. Berarti depannya 5 aja. hah? 5 aja? Iya. Kok baru koma setelah itu? Iya. Ya berarti 2 komanya nggak usah itu. Iya. 5 saja. Berarti 6 derajat 5 menit. Sorry, 5 minus 6 derajat 8 menit 5 detik. Itu untuk lintang. Lintang utara. Kan kalau koordinat bujurnya belum. Bujurnya berapa sekarang? Bujurnya itu Masuk 105 106 situ. 106 106. Terus belakangnya berapa? 0407 0407 468 468 kalikan 60. 24 berarti 24 menit. Terus sisanya dikalikan 0,60. Yang mana tuh? Yang tadi kan 24 tadi katanya. Ini 24. Ah, Yang ini dikali 0,60 dikali 60 berapa? 24. Nah, 24-nya itu dimasukkan ke menit. Yang belakang dari 24 itu dikalikan 0,60 berapa? 268. Angka di depan sebelum koma berapa? 3 angka 268. Yang DBRT. Tadi kalinya 0,60. Ya, Ulang dulu. boleh coba. Ini Yang DBRT kan. Tekan 40. kata nggak tulisannya itu? berapa 24 berapa? 47 kali jauh 68 dikali 40 74 dikali 60 kan? Iya 24 24 sudah ditulis. Nah, 448
0,80 dikali Dikali 0,60. dikali 0, apa ini benar 268 Kak. 3 ke atas. Oh, berarti gini aja kalau Yang pertama 4. Ini yang sudah berarti 26. Iya Pak 26. Jadi kalau mau nolnya saja di depan, jadi jangan 0,60-nya. Jadi 0,4480 dikali 60 berarti 26. Nah ini titik koordinat kita. Kita sekarang di bumi ini ada pada titik koordinat ini. Jadi kalau ada perang nih, sasarannya dikunci di titik koordinat ini, mati semua kita. Karena jatuhnya ke sini. Maka sekarang orang kalau leasing mobil itu dikasih GPS. Jadi kalau mobilnya dibawa kabur, itu bisa ketahuan dengan sinyal yang dikirimkan dari GPS itu. Dia ada di titik mana? Oh, di situ berarti mobilnya. Nah, ini posisi kita sekarang di sini. Benar. Ya. Iya benar. Nah, nanti baru kita setelah tahu kita di sini baru nyari arah kiblat. Kita tahu dulu posisi kita. Kita nggak tahu posisi kita mau nyari arah kiblat. Tauin dulu posisi kita ada di mana. Maka nanti kalau mau ngukur arah kiblat satu masjid, cari tahu dulu posisi koordinat masjid itu. Dia ada di posisi berapa, bujurnya berapa, lintangnya berapa. Maka variabel untuk mengukur arah kiblat, data disebut datanya apa? Datanya pertama lintang tempat. Data yang diperlukan untuk mengukur arah kiblat, pertama lintang tempat seperti ini, ya. Kemudian yang harus diukur lagi adalah bujur tempat. Setelah itu time zone. Tahu time zone, zona waktu. Karena kita menggunakan waktu GMT, di sini time zone-nya berapa? Time zone Waktu Indonesia bagian barat itu sama dengan GMT berapa? Gimana Teh? Time zone? Time zone kita di Indonesia bagian barat ke Greenwich berapa jam? Kita GMT berapa di sini? GMT plus 7. Kita di GMT plus 7. Jadi jangan lupa, jangan nanti kita ngitungnya GMT plus 8. Itu orang Bali. Orang Bali di GMT plus 8. Kita GMT plus 7. Apa sih maksudnya GMT plus 7? Maksudnya apa? Jadi kalau ini ada zona waktu, ya. Ini zona waktu nih misalnya. Saya bikin ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Greenwich GMT nih di 1. Kita ada di sini. Artinya kalau matahari sekarang kita jam berapa nih? jam 15. Taruhlah jam 15. Iya. Jam 3 di Inggris jam berapa? Di 8. jam 8. Hah? 824. Jam 8. Kita anggap sekarang jam 3. Iya. Di Inggris jam berapa? Jam 8 pagi. Coba dihitung. Jam 3 kurangin berarti kan plus 8. Iya. Berarti jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Iya jam berapa? 8 pagi. Jam 8 pagi. Berarti plus tuh ya. Iya. Bukan ke arah sini loh, bukan ke arah timur. Tapi ke arah barat. Makanya lucu nanti, kerasanya tahun baru, lihat ya tahun baru. Iya. Tahun baru itu kan nggak serentak perayaan tahun baru. Yang pertama merayakan tahun baru di mana? Timur. Iya. Iya di timur, bukan di negara mana? Amerika. Hah? Amerika. New York. New York malah di barat. Malah paling akhir dia itu merayakan tahun baru. Rusia. Yang pertama kali merayakan tahun baru adalah negara-negara yang ada di Kepulauan Pasifik. Mereka yang pertama kali kayak Hawaii. Hawaii masuk gak? Kayaknya Hawaii terakhir deh. Dia masih masuk bagian barat ya. Di pulau apa tuh?
Ploto, aduh lupa saya. Jadi dia ada di sini nih. Jadi dialah yang pertama kali merayakan tahun baru. Baru nanti terakhir Amerika. Karena dia ada di ujung barat. Kan matahari terbenam di ujung barat, terbit di ujung timur. Maka yang pertama kali merayakan tahun baru adalah negara-negara Togo. Hah? Apa? Tonga, ya. Itu yang merayakan tahun baru pertama kali. Dan itu menjadi destinasi wisata tersendiri. Samoa, Pulau Samoa, negara-negara kepulauan yang ada di sana. Jadi kalau saya mau sekali-sekali merasakan tahun baru di negara pertama yang merayakannya, harus ke sana, Samudra Pasifik. Samoa, kan orang merasa bangga kan? Saya pernah merasakan tahun baru di negara yang pertama kali merayakannya. Jadi kalau sekarang di sini jam 3, ya. Kalau sekarang di sini jam 3, di Arab Saudi jam berapa? Jam 1. Hah? Enggak, kan kita dengan Arab Saudi bedanya berapa jam? 7. 4 jam, dia GMT plus 3. 4 jam, berarti Jam 7. sini jam 3 nih sekarang. 11. 11. Dikurangin. Jam 11. Berarti GMT jam berapa? GMC jam Tadi jam 8. Pelanggan dari luar. Jadi kalau kapal mau sandar nih, harusnya rezeki Indonesia, jangan ke Indonesia lagi ngopi. Mendingan ke Singapura, udah pada siap kerja. Itu politik ekonomi. Padahal jelas-jelas dari sisi wilayah dia ada di bagian barat. Gitu. Apa ada yang mau ditanyain? Enggak. Nah gitu ya, jadi saya lagi ya. Sekarang di Arab Saudi jam berapa? 11. 11.28 tadi. 11.28. Berarti kalau di Greenwich jam berapa? Jam 8 Jam 8 apa? pagi. Jam 8 pagi. Di Papua. Nanti kalau mau menghitung data epimeris itu tabel tentang perjalanan matahari dan bulan. Terbitan Kementerian Agama tebalnya kira-kira segini. Itu ada data harian perjalanan matahari dan perjalanan bulan. Kalau kita mau menghitung posisi kita di sini, itu dia pakainya data berdasarkan jamnya jam Greenwich. Kalau kita mau menghitung jam 18 matahari terbenam, berarti kan jam 6 sore. Di buku tabel itu jangan lihat jam 18. Ya, jam berapa? Jam berapa lihat di tabel itu? Jam 7. Hah? 8.7. Jam 6. Jam berapa? Kan kita plus 7. Ngelihat di tabelnya jam berapa? Tabelnya menggunakan data Greenwich. Jam Greenwich. Kita kurang 7 ya. Saat kita mau melihat perjalanan matahari di pukul 18.00, maka dilihat di tabel itu jangan lihat jam 18.00, salah. Yang kita lihat jam berapa? 11. Jam 11. Kan tambah 7, nanti 18, ketemu Indonesia. Nanti kalau mau lihat hilal, tabel yang digunakan namanya epimeris. Tabel itu berisi tentang perjalanan matahari dan bulan selama 1 tahun. Jadi kita tahu persis tuh jam berapa, pukul berapa matahari akan terbenam berdasarkan laju matahari, namanya laju matahari ALB. ALB ada juga ELM, laju matahari. Ada laju bulan, ada laju matahari. Nanti kapan saatnya saya bawa. Tapi saya nggak punya yang 2023, saya punya yang 2016 apa. Karena lama saya nggak ke pusat. Karena harus diminta itu ke pusat. Kalau nggak diminta nggak dapat. Al-Khairiyah nanti lembaga falak ini bisa minta, ajukan ke Pak. Belajar, ayo belajar mengajukan. Tulis surat ke Kementerian Agama, kami mohon dari lembaga Al-Khairiyah mohon dikirimkan epimeris. Nanti bisa juga sebenarnya ada yang apa kita download ada epimeris ada.
Di Google ada, download bisa. Cuman lebih enak memang lihat bentuk fisiknya, karena kita buka-bukanya enak. Di situ juga ada cara kita mau mengetahui gerhana matahari, gerhana bulan, di situ ada. Sudah paham tentang waktu? Nanti waktu itu dibagi zona-zonanya ya. Yang plus, berarti itu bicaranya ada di mana Greenwich? Misalnya ini Greenwich ya, GMT. Yang ke sini dikasih nilai plus, berarti ke timur. Timur. Yang ke barat dikasih nilai minus. Karena ini seakan-akan dibagi dua, maka yang paling ujung adalah plus 180 derajat. Ya, 180 derajat. Yang ke sini berarti minus 180 derajat. Kalau ukuran jam, di sini pukul misalnya 00, di sini pukul 12, di sini pukul 12. Saya punya hitungan, tapi bukan menghitung waktu Greenwich. Hitungannya waktu Ka'bah. Ada yang bisa mengakses ini? Printer. Karena kan nggak ada ini nih. Kalau ada Infokus saya bisa tampilkan. Bedanya hitungan Greenwich dengan hitungan waktu Ka'bah. Nah harusnya kita waktu Ka'bah. Karena disebut dengan kiblat. Kiblat itu adalah sesuatu yang menjadi patokan. Kiblat. Oke, pembagian waktu itu begitu ya. Ini jadi di sini misalnya nanti tadi GMT ini GMT sini misalnya 0 nih. Sini plus 1, plus 2, plus 3 sampai plus 12. Indonesia itu adanya di plus 7, plus 8, plus 9. Waktu Indonesia Barat, Tengah dan Timur. Amerika itu ya, itu di minus berapa? Sekitar 10, 11, 12. Karena yang paling ujung Amerika itu apa? Bukan. Ya, awal di kepulauannya. Daratannya itu namanya Alaska. Amerika itu, Amerika, dia kan hampir satu dengan Kanada. Ini Amerika, ini Kanada. Nah ini Alaska nih, bisa sendiri. Sebenarnya Alaska dulu punya Rusia, dibeli oleh Amerika. Dulunya punya Rusia. Andai masih punya Rusia, orang akan bingung. Rusia itu negara barat atau negara timur? Karena satu wilayahnya ada yang di barat, satu wilayahnya ada yang di timur. Maka pada tahun 1867 wilayah Alaska itu dibeli oleh Amerika. Supaya apa? Mereka sudah mempersiapkan supaya Greenwich bisa dijadikan atau ditetapkan sebagai pembagi ruang timur dan barat. Karena kalau nggak dibeli, bingung nanti. Ini orang Rusia disebut orang timur apa orang barat? Maka dibeli biasa. Berarti Alaska masuk ke barat. Jadi dibeli dari Rusia. Dulu orang menganggap pembelian itu biasa-biasa saja. Padahal itu ada tujuan politik. Supaya mereka absah menetapkan Greenwich sebagai pembagi ruang timur dan barat. Dan Alaska itu masuk ke Amerika. Masuk ke barat. Andai dulu nggak dibeli, maka Rusia punya dua sebutan. Satu sisi dia disebut orang timur, sisi lain dia disebut orang barat. Dan itu akan membuat rancu, maka dibeli dulu oleh mereka. Sebelum ditetapkan pembelian 1867, ditetapkan Greenwich itu 1884. Jadi mereka sudah siapkan jauh-jauh hari supaya tidak ada penyebutan ganda untuk bangsa Rusia. Makanya kita disebut orang timur karena kita ada di timur Greenwich. Amerika disebut orang barat karena dia ada di barat dari Greenwich. Kalau patokannya adalah Mekah, maka Maroko itu termasuk barat. Maka Maroko dikenal dengan sebutan negeri barat. Negeri apa? Bahasa Arabnya apa? Maghribi. Pernah dengar kan? Nah, Maroko itu negeri Maghribi. Maghribi itu artinya negeri yang ada di barat dari Ka'bah. Kalau ini Ka'bah misalnya, ini laut merah ya. Nah, Maroko itu kan satu ini Afrika nih sini. Nah, ini Maroko ada di sini, di sini. Ka'bahnya ada di sini.
Sudah bisa dipahami mengenai zona waktu? Ya. Ingat-ingat antara zona plus dan zona minus. Zona plus itu ada di timur. Ya. Zona minus ada di barat. Matahari muncul dari timur, maka mereka yang merayakan matahari lebih dulu adalah orang yang ada di timur, termasuk tahun baru, maka orang-orang yang ada di timur, Greenwich, yaitu nih apa tadi? Tonga, Samoa. Ya, Karibian. Jadi kalau mau wisata ke sana nanti punya sejarah. Boleh. Saya Tahun baru duluan. tahun baru duluan. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Masih dasar-dasar. Tadi alat sudah ya, aplikasi sudah mengenai azimut, altitude ya. Itu sudah bisa dipahami kan? Azimut itu arah, altitude ketinggian. Itu terkait benda-benda langit, baik itu bulan ataupun bintang. Ada lagi nanti aplikasi yang namanya stellarium. Stellarium itu jadi kita seakan-akan ada di langit. Jadi kita melihat posisi bintang itu ada di sana, itu di sana. Itu stellarium. Itu lebih luas. Tapi kita cukup pahami saja mengenai azimut dan altitude. Pokoknya udah tahu azimut, altitude, setengah ilmu falak sudah dikuasai. Ada yang masih bingungan? Tadi kayaknya ada yang mau nanya melalui HP, udah sodor-sodorin. Apa? Ada yang mau ditanyakan tadi? Ada yang mau tanya? Kalau sudah, saya nanti mengajar jam 16.30. Jadi saya perlu waktu buat ngerokok, ngopi, sholat. Kita selesai nanti di jam 5. Saya nanya. 5 menit lagi aja ya. Jadi 15.45 aja ya. Udah 4 menit. 1 menit aja begitu ya. Berarti 1 derajat lagi ya. Iya. 3 derajat lagi. Jadi nunggu matahari gerak 1 piringan. 1 piringan matahari itu namanya 1 derajat. Jadi 1 piringan itu kan tadi gini ya. Nah, kalau ini kan namanya semi diameter. Berarti semi diameter ada di tengah. Kalau begini, ini 1 piringan. Gitu. Ini semi diameter tuh 2 menit. 1 piringan gini disebut 1 derajat. 4 menit. Jadi dari sini ke sini 4 menit. Nah, itu 1 derajat. Dan matahari kan mengelilingi bumi kan 360 derajat 24 jam. Berarti hitungannya piringan. Jadi 1 piringan matahari lewat itu 4 derajat. Itu diukur dari jauh mataharinya nih. Enggak. Dia kalau jauh mataharinya makanya nanti gini. Orang yang di kutub dengan orang yang ada di pusat khatulistiwa itu umur mataharinya itu beda. Anggaplah kita di kutub nih di tengah. Di sini. Ini khatulistiwa nih. Matahari ada di sini. Ini kan terakhir matahari ada di utara ya. Matahari di utara. Ini orang-orang yang ada di kutub utara itu nggak ngalamin yang namanya malam hari gelap. Iya. Namanya midnight sun. Malam, tapi matahari masih ada. Kita kan nggak pernah dengar kan, nggak aneh kita. Apa aneh bagi kita? Masa malam masih ada matahari? Di sana kejadian. Di bulan Juni. Negara mana aja? Finlandia, Norwegia, Oslo tuh ya. Kemudian Rusia sebelah utara, yang sebelah utara. Rusia kan terlalu luas wilayah itu. Yang paling utara, dia itu mengalami apa yang disebut dengan midnight sun. Tengah malam, apa mataharinya ada. Sebaliknya, di saat yang sama bulan Juni,
waktu malam, waktu siang, mataharinya nggak ada karena mataharinya lagi di sini. Maka disebut polar night, siang tapi mataharinya nggak ada. Kalau ini malam tapi mataharinya ada, kebalikan. Ini disebut dengan midnight sun, ini disebut dengan polar night. Polar night itu artinya malam di kutub. Gitu tuh. Malam di kutub tapi siang hari. Karena mataharinya doang yang nggak ada. Mataharinya lagi di selatan. Maka orang yang ada di kutub utara tidak bisa melihat matahari. Meskipun dia siang hari jam 12 kayak gini atau jam 3 kayak gini, dia gelap. Karena mataharinya ada di sini. Sebaliknya nanti bulan Desember, mataharinya ada di sini. Di sini mengalami midnight sun, tengah malam, tapi matahari masih ada. Di sini saat bulan Desember, dia mengalami polar night, waktu siang hari, tapi karena mataharinya lagi ada di utara, maka selatan mengalami malam yang panjang. Berhubung mataharinya tidak ada. Oh itu sebulan gitu? Maksudnya nggak ada matahari? Waktunya kurang lebih sekitar 40-60 hari. Hampir 2 bulan? Iya, hampir 2 bulanan. Maka kasihannya mereka adalah saat mereka harus menentukan kapan waktu sholat. Nah, ada postingan, saudaraku muslim, saya baru saja pulang sholat tarawih. Tapi lihat di belakang saya ada matahari. Coba bayangin, dia baru selesai sholat tarawih, tapi di belakang dia katanya lagi ada matahari. Nggak kan? Sholat tarawih yang notabene dilakukan malam hari, tapi dia menunjukkan ada matahari. Ya, karena mataharinya lagi di bulan Juni. Lalu bagaimana dia menghitung kapan waktu buka, kapan waktu sahur? Dia gunakan patokan waktu Arab Saudi. Saya menggunakan waktu Arab Saudi. Kata orang yang di Norwegia itu apa nama? Memang dia ada di pinggir laut. Jadi jangan kaget, kita ini beruntung. Musim cuma 2, ya kan? Panas, hujan. Udah itu aja. Di luar kan 4 musim, semi, ya kan? Gugur, gitu kan? Gugur bunga. 4. Terus kita nggak mengalami aurora. Aurora tuh kayak sinar yang berdiri. Hah? Pernah ke sana berarti ya? Enggak, cuma di HP. Ah iya, itu bagus. Pemandangannya luar biasa, warnanya hijau gitu kan. Iya, cantik. Makanya kita kalau bisa ke sana kita akan tajik, ternyata Tuhan itu luar biasa. Kita kan di sini karena nggak biasa melakukan itu dan melihat itu. Kayaknya udah jam 4.45 nih, udah salam aja. Saya akhiri, mohon maaf bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.